Daya 65 jadi kebakaran di Legend Suprapto Blok A, Cempaka Putih, perkantoran, komplek perkantoran atau pertokoan. Jalan Suprapto Blok A, Blok AB, Jakarta Pusat, 10640. Nggak nyampe, nggak nyampe. Asap. Hasil dari rumah sakit seperti apa, Ibu? Tadi sih pas saya datang ke rumah sakit setelah dikabarin sama HRD-nya ya, Pak Umay, saya di WA katanya anak saya udah meninggal dunia. Terus saya berpikir apakah ini penipuan gitu. Terus saya tanya sama tetangga saya, Pak Kris, Pak ini gimana Pak? Coba Ibu telepon, Ibu telepon aja HRD-nya. Saya telepon, oh iya Bu, Rehan salah satu yang dinyatakan meninggal dunia. Emang kenapa sih Pak? Iya Bu, baterai drone-nya meledak. Rehan itu posisinya di lantai 5. Baterai drone itu meledak di lantai 1. Saya nggak tahu itu kok. Ya nggak tahu lah ya pengamanannya seperti apa. Dulu waktu pas Rehan bertanya di situ, saya pernah sih ngobrol-ngobrol sama anak saya. Nah, di kantor kamu itu ada nggak sih simulasi kayak gempa, simulasi kebakaran? Karena kan kamu di lantai 5, nggak ada mah. Aku juga karyawan baru. Rehan tuh lebih kurang 1 tahun lah di situ. Jadi pas tadi pagi saya masih ngantarin Rehan, saya masih komunikasi tuh jam 9-an. Jam 2 saya nonton TV, kayak ada orang turun pakai tali darurat gitu kan. Saya nggak tahu kalau itu kantor anak saya gitu, karena kan itu diinfoinnya adalah salah satu gedung di Kemayoran. Saya nangkapnya selama ini anak saya cerita dia kerja di Teradron, perusahaan yang bergerak di bidang penyemprotan sawit. Katanya salah satu pemiliknya itu juga warga negara Malaysia. Terus apa namanya, saya nggak nyangka gitu loh kalau itu adalah, karena dia bilang kantornya kan di Cempaka Putih, bukan di Kemayoran. Saya kan nangkapnya itu Cempaka Putih dengan Kemayoran tuh beda gitu loh. Iya. Udah saya dapat kabar yang dari HRD itu, saya langsung datang ke rumah sakit Kramat Jati, saya langsung isi data segala macam, saya langsung dites DNA untuk nyocokin, ditanya ciri-cirinya Rehan seperti apa segala macam. Karena saya berpikir anak saya ini kan ya termasuk salah satu senang olahraga ya, dia olahraga tinju, setiap ada kesempatan dia lari pagi, terus dia juga pemain basket gitu loh. Terus saya pikir dia masih bisa menyelamatkan diri lah gitu. Ya, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Jam berapa Bu dapat kabar itu? Saya 16.46, saya baca WA. Terakhir komunikasi dengan almarhum? Saya komunikasi itu sekitar jam 9. Karena ada paket datang untuk Rehan, bilang ini paket apa nak? Oh itu kalender mah, disimpan aja dulu mah. Nah, biasanya tuh kalau pas makan siang itu dia ngobrol sama saya biasanya, mah abang lagi makan atau abang lagi sholat. Tapi ini enggak. Saya berpikir, yaudahlah mungkin anak laki lagi sibuk atau apa. Ya udah, saya dapat kabar yang dari HRD itu yang 16.46, saya baca WA. Begitu saya telepon, benar katanya, karena di situ dinyatakan anak saya udah meninggal. Di WA-nya masih ada WA-nya. Itu dari HRD? Dari HRD, namanya Pak Umay. Bu, saat di rumah sakit tadi Ibu bisa melihat kondisi almarhum? Saya belum bisa ngelihat jenazah anak saya. Sampai saat ini belum bisa ngelihat jenazah. Saya malah disuruh pulang. Karena katanya belum bisa dilihat karena ada 22 mayat. Terakhir ada 22.
22 menurut di sana informasi Hmm. yang nggak tahu ya kalau saya salah ya. Seperti itu. Berarti sampai saat ini belum melihat ya Bu? Saya belum melihat mayat Rehan sama sekali. Tadi mungkin di sana hanya selain tes DNA, ada apa lagi Bu mungkin prosesnya? Nggak ada, cuma itu aja. Ibu, almarhum pernah berpesan sama ibu atau bagaimana sebelum berangkat kerja atau? Nggak ada Mas. Saya baru pensiun tuh per 1 Desember kemarin. Terus saya bilang sama Rehan, Rehan, alhamdulillah ya nak, mama udah pensiun, mama udah bisa jagain abang, adik-adik. Mama udah bisa masakin abang setiap pagi. Karena Rehan ini tipe anak itu nggak suka jajan. Selalu bawa bekal dari rumah. Jadi saya pagi udah masakin. Tadi pagi jam 5 saya anterin. Saya pernah ngomong sama dia, Bang bawa mobil aja bang ke kantor, kan mobil mama udah nggak kepake, mama udah nggak ngantor. Jangan lama, gaji aku kan masih UMR. Yang kedua itu kan ganjil genap. Aku nggak mungkin lah bawa mobil. Aku mendingan naik kereta aja mah. Makanya tugas ibu sekarang begitu ibu udah pensiun, ibu ngantarin Rehan ke stasiun Depok baru. Turunin nih di depan ITC. Pulang lagi ke rumah. Pagi ya WA, Ma aku udah nyampe kantor. Itu jam 7. Jam 9 ibu komunikasi yang itu, paket itu datang. Ibu kirim foto ke dia, Bang ini paket apa? Oh itu kalender mah. Mungkin ada informasi dari pihak Rumah Sakit Polri terkait kondisi luka bakar atau apa? Justru saya belum tahu. Tapi tadi saya lihat foto-foto yang dibawa oleh salah satu damkar ya, Dan. Salah satu damkar. Foto-foto itu katanya yang luka bakar itu rata-rata yang di lantai 1 sama lantai 2. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Kalau yang lantai 5 itu katanya kehabisan oksigen. Jadi rata-rata tuh saya lihat fotonya tadi meninggal itu kayak menghirup udara gitu. Jadi kayak mayatnya itu apa ya namanya, kaku ya. Iya. Karena kekurangan oksigen, mati lemes. Kan banyak asap juga ya Bu. Yang jadi pertanyaan saya tadi sama si Umay yang HRD-nya ini, kok nggak ada tangga darurat? Ya. Kok nggak ada simulasi gempa atau kebakaran? Itu kan anak di lantai 5. Karena dia mungkin karyawan baru, dia nggak merhatiin. Terus pertanyaan saya itu, tangga daruratnya di mana? Akses pintunya itu kan mati gitu. Mungkin di rumah sakit. Saya akan ini urusan ini selesai, saya mau minta pertanggungjawaban sama Teradronnya, pemilik gedungnya. Itu juga mungkin ada nanti dengan pihak-pihak keluarga yang lain untuk menuntut dan mempertanyakan. Oh, itu udah pasti. Ya emang sih ini udah takdirnya Allah ya. Kalau kita orang Islam pasti kan bilang ini udah takdir, emang udah jalannya. Tapi saya sebagai ibunya, saya nggak terima dong keselamatan kerjanya nggak ada sama sekali di situ. Saya tanya HRD-nya si Pak Umay, Pak Umay posisi kamu di mana? Saya lagi di luar Bu, saya lagi di luar kantor. Berarti mungkin Pak Umay ini makan keluar, anak saya kan nggak makan keluar. Dan informasi yang didapat, kebakaran terjadi jam berapa Bu? Nah itu saya, dia bilang sih sekitar jam 2 pas makan siang. Nah, tapi tayang di TV juga jam 2 loh. Bu, mungkin Ibu tadi sempat ketemu korban teman almarhum yang mungkin selamat dan di rumah sakit, ada di rumah sakit. Saya belum ketemu siapa-siapa. Katanya yang selamat itu cuma menurut cerita di sana, yang selamat itu hanya 1 orang namanya Agung. Menurut yang di lantai 5 ya, Iya. yang di lantai 5. Yang Tapi dengan kalau almarhum. menurut si Pak Umay barusan saya tanya, jumlah karyawan hari ini di sana adalah 78 orang. Jadi kayaknya yang terjebak itu lantai 5 dan lantai 6. Itu ada berapa lantai sih Bu? Kalau menurut mereka sih 7 lantai. 7 lantai. Heeh. Jadi almarhum Rehan ini ada di lantai 5. Lantai 5. Api dari lantai 1. Api drone baterai itu meledak dari lantai 1. Kalau menurut ada beberapa tadi yang bicara di sana, baterai drone itu kan ada racunnya, nggak bisa dipadamin pakai yang yang di kantor itu apar ya. Apar. Nah, itu nggak bisa. Jadi memang harus dari damkar sendiri. Nggak bisa atau memang nggak ada Bu? Nah itu saya nggak tahu, dia bilang sih, saya takutnya di sana ada atau enggak, saya nggak mau memfitnah ya.
Saya nggak tahu kalau menurut salah satu ini dipadamin pakai apapun itu bukan apanya namanya, bukan kapasitasnya. Iya. Gitu. Karena kan sejauh ini berita yang beredar Nggak ada ya Pak? nggak ada apa dan tidak ada tangga darurat. Tangga darurat nggak ada, jendelanya jendela mati semua. Iya, dan itu aksesnya hanya satu pintu. Satu pintu, betul. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.